وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة إماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. Ayuhal hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita dan juga mencukupi segala kebutuhan hidup dan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ini ataupun kehidupan nanti di akhirat, yaitu berupa syariat agama Islam. Yang mudah-mudahan kita semua yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semua ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa idza adana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya, yang insyaallah dan mudah-mudahan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita nanti di yaumil qiyamah mendapat dari syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Rajab ada suatu sejarah yang terjadi menimpa seorang manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai peristiwa yang maha dahsyat. Kenapa? Karena peristiwa ini tanpa dilandasi dengan keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan percaya akan peristiwa ini, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita harus dilandasi keimanan dalam menerima sejarah terjadinya Isra Mi'raj ini. Karena kalau dibawa dengan secara logika, dipikir dengan secara akal, tidak akan mampu. Kenapa? Karena perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan ketika Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang mana jauh jaraknya. Kalau ditempuh dengan secara darat, itu akan ditempuh secara mungkin kira-kira hampir 3 bulan lebih kalau kita berjalan dengan kendaraan darat. Tetapi dengan izin Allah, Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, hanya sepertiga malam aja, hanya separuh malam saja. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang mana kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa kita menyaksikan pun kita hanya mendapat kabar dari Al-Quran, dari sejarah-sejarah tentang terjadinya Isra Mi'raj ini, kita percaya, yakin dengan seyakin-yakinnya. Kita 100% beriman akan terjadinya Isra Mi'raj ini. Bahkan dulu
ketika pertama kali Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj ini, orang yang pertama kali membenarkan dan juga mengimani akan terjadinya Isra Mi'raj ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa beliau dikata atau mendapatkan julukan As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang pertama kali yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan beliau berkata, seandainya peristiwa yang ada lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj ini, kalau yang melakukan, kalau yang terjadi kepada Rasulullah SAW, kata Abu Bakar, aku akan percaya 1000%, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya subhanalladzi maha suci zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, asra yang telah memperjalankan abdi hambanya lailan pada malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram yang ada di Mekah, ilal masjidil aqsa, ke Masjid Aqsa, sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau kita ambil pelajaran, perjalanan Isra ini adalah perjalanan horizontal, yaitu perjalanan antara alam manusia dengan alam manusia. Yaitu kita ambil pelajaran bahwa di dalam hidup kita ini adalah, yang pertama kita lakukan adalah hablum minan nas, hubungan antar manusia, yang mana Rasulullah berjalan dari Mekah ke Palestina ini adalah perjalanan alam manusia, yang mana kita hidup bersosial, hidup bermasyarakat, yang seyogyanya kita ketika bersosial bermasyarakat harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah adalah merupakan suri tauladan bagi kita. Bagaimana Rasulullah bisa menjadi seorang pemimpin, Rasulullah bisa menjadi seorang ulama, seorang pembimbing agama, Rasulullah menjadi seorang nabi, pembimbing agama, dan juga Rasulullah menjadi seorang panglima perang. Itulah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sebagai manusia yang berkeluarga, Rasulullah pun mencontohkan bagaimana Rasulullah sebagai kepala keluarga. Maka oleh karena itu, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah perjalanan horizontal, yaitu hablum minan nas, yang mana diceritakan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Rasulullah diisrakan, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dinamakan dengan Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai Rabbul Istawa, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah perjalanan vertikal, tegak lurus ke atas, yang artinya selain kita menjalin hubungan dengan manusia, yaitu hablum minan nas, dan kita pun harus melakukan hubungan dengan yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagai hablum minallah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapnya di istananya, yaitu untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang sangat istimewa, perintah yang sangat penting, yaitu perintah salat 5 waktu. Kenapa? Karena salat adalah salah satu bentuk kewajiban yang menjadi tonggak, yang menjadi tiang bagi agama seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan, mengerjakan salat, maka sama dia dengan mengkokohkan agamanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sama dengan merobohkan dan juga menghancurkan agamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah salat bukan main pentingnya, sehingga Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan perintah-perintah kewajiban-kewajiban yang lain, yang mana ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah selain daripada salat,
hanya cukup dengan mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memanggilnya ke hadapan Allah. Tetapi salat begitu pentingnya, begitu istimewanya sehingga Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhullahu innallaha azizul hakim. Di dalam ayat ini sudah jelas bagi orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, mereka sebagian daripada mereka adalah menjadikan satu penolong yang mana mereka diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengajak kepada kemakrupan, kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, untuk berbuat kebaikan, wa yanhauna, dan juga Allah perintahkan kepada umat beriman yaitu untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran. Dan ini adalah salah satu ciri khas umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebagaimana firman di dalam surat ayat yang lain, Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau umat Muhammad adalah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khairu ummah. Apabila apa? Ukhrijat linnasi, yang diturunkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apabila mereka mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka apabila umat Nabi Muhammad tidak mampu untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia terlepas dari predikat sebagai khair ummah, sebagai umat yang terbaik. Maka kalau kita kepingin atau menginginkan menjadi umat yang terbaik, umat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Minimal di wilayah kita, di lingkungan kita, jangan sampai kita membiarkan terjadinya kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa di lingkungan kita. Kenapa? Karena perbuatan dosa yang ada di lingkungan kita, ketika kita membiarkan, itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pandang bulu, Allah tidak pilih-pilih. Apakah dia bertaat kepada Allah, apakah dia ahli ibadah atau ahli maksiat. Tetapi ketika kemaksiatan dibiarkan saja, Allah akan turunkan azab kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada musibah, bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana azab itu la tusibanna alladziina minkum khassah, yang tidak akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja. Orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang taat pun akan terkena musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika kita sudah mampu amar ma'ruf nahi munkar, lalu kita wa yuqimunas shalah, kita mendirikan salat, mengerjakan salat, yang mana salat bukan saja kita kerjakan, tapi kita aplikasikan, kita nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa? Karena salat akan mampu menjaga berbuat keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka apabila kita hanya mengerjakan salat saja, hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja, tanpa kita melaksanakan dan juga merealisasikan tentang apa makna daripada salat itu, yaitu kita menghindari daripada perbuat keji dan munkar, maka salat itu hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja dan juga tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat akan menjadikan pribadi orang-orang bisa menjauhi perbuatan keji dan munkar. Dan selanjutnya, wa yutuna zakah, dan orang memberikan atau mengeluarkan zakat. Setelah kita amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan salat, lalu kita pun berbuat kebaikan kepada sesama manusia dengan apa? Mengeluarkan zakat. Zakat bukan saja hanya sekadar zakat fitrah di bulan puasa. Maka ketika kita diberikan kemampuan, sudah nisab membayar zakat mal, jangan nunggu sampai bulan puasa. Ketika sudah haul bertemu dengan hitungan tahun dalam kita berbisnis atau berniaga, maka bayarlah zakat malnya. Kenapa? Itu adalah merupakan bentuk sosial kita kepada sesama manusia. Inilah yang akan membantu kehidupan manusia di dunia ini. Karena dengan apa? Dengan kita membayar zakat, kita akan membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Wa yuti'unallaha wa rasulahu. Kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika kita sudah begitu bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, lalu kita taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yarhamullah, ulaika wa yarhamullah, mereka atau kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kita harapkan nanti di yaumil qiyamah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar pun ibadah kita, kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita jadikan momen Isra Mi'raj ini adalah untuk apa? Untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Supaya apa? Supaya kita menjalankan sholat perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita buktikan, kita realisasikan sholat 5 waktu kita dalam kehidupan kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat adalah merupakan barometer bagi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang keimanannya. Kenapa? Nanti di yaumil qiyamah, amal yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah min amalihi as-shalah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in naqasa faqad khaba wa khasara." Yang artinya, amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Fa in salahat, apabila salatnya baik, apabila salatnya bagus, faqad aflaha wa anja, maka dia bakal bahagia dan selamat. Wa in naqasat, dan apabila salatnya jelek, kurang baik, kurang bagus, faqad khaba wa khasara, maka dia rugi dan juga akan sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita meninggalkan salat, itu adalah suatu perbuatan yang akan dikategorikan sebagai perbuatan yang mengumuri atau perbuatan kufur, ingkar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninggalkan salat dengan sengaja dan kita sadar bahwa itu adalah perbuatan salah, perbuatan dosa. Sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal khamsi muta'abbidan faqad kafara." Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, dengan sadar, maka dia telah kufur dengan terang-terangan. Faqad kafara jiharo, maka dia telah kufur terang-terangan dan juga akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fis syaqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam api neraka atau neraka syaqar? Qalu, maka mereka yang masuk ke dalam api neraka syaqar pun berkata, menjawab, "Lam naku minal musallina." Kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin, dan juga kami tidak termasuk orang-orang yang beri makan kepada fakir miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka adalah ketika kita tidak mengerjakan sholat, dan juga kita tidak peduli terhadap lingkungan kita. Ketika ada di samping kita, tetangga kita, orang yang kelaparan, orang yang miskin, kita tidak memberi makan kepada mereka. Itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka syaqar. Apalagi bukan sekadar memberi makan, bahkan kalau kita berani mengambil hak orang-orang miskin dengan mengkorupsi bantuan-bantuan kepada orang miskin, itu terlebih-lebih dahsyatnya siksaan kepada mereka. Tidak memberi makan saja akan dimasukkan ke badan api neraka syaqar, apalagi dengan mengkorupsi, mengambil yang bukan haknya, yaitu hak-hak orang miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negara kita, rakyat negara Indonesia menjadi orang-orang yang selalu mengerjakan sholat dan juga merealisasikan sholatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu, sehingga negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurur amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha min sima'il lagi wa fudulil khabar wantahu anama a'manakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri pada bi nafsihi wa salasa bi wasanna bi malaikati musabbihati bi kursi wa salasa ayyuhal mu'minun min bariyatil jinni wal insi wa qala ta'ala mubir wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ansur man nasaruddin Allahumma ansur man nasaruddin Allahumma ansur man nasaruddin wahdul man hadal muslimin waj'alillahumma baldatana hadi baldata Indonesia baldata aminata mutmainah wa sa'ir buldan muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin Allahumma asrif 'anna hadal waba wa qina sararida wa najjina minat ta'ni wa ta'uni wal bala wal qarana bilutfika ya Allah ya latif ya alim ya habib bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma adfa'na bala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wa suyub wal muhtalifata wa sadaida wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min sa'il buldani muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahil akbar aqimus shalah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا